Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Kita lanjutkan kajian kita tentang qasusul anbiya, kisah-kisah para nabi. Sebelumnya kita sudah membahas sebagian dari kisah Nabiullah Adam alaihissalam, mengenai penciptaan Adam alaihissalam, kemudian tahapan-tahapan penciptaannya, dan sekarang kita bahas tentang setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam, maka Allah Subhanahu wa taala ajarkan nama-nama segala sesuatu kepada Nabi Adam. Setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam dengan sempurna, melalui prosesnya yang panjang, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan nama-nama segala sesuatu yang ada ini kepada Nabi Adam alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha." Allah telah ajarkan nama segala sesuatu kepada Adam. Summa aradahum 'alal malaika. Kemudian Allah perlihatkan benda-benda tersebut kepada para malaikat. Faqala ambi'uni bi asma'i haula. Kemudian Allah berfirman kepada para malaikat, kalian beritahukanlah kepadaku nama semua benda-benda ini. In kuntum sadiqin, jika kalian adalah orang yang benar. Qalu subhanak. Para malaikat menjawab, subhanak, maha suci engkau wahai Rabb kami. La ilma lana illa ma 'allamtana. Kami tidak memiliki ilmu kecuali ilmu yang telah engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkau Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Lalu Allah berfirman, ambihum bi asma'ihim. Wahai Adam, beritahukan kepada mereka para malaikat nama-nama semua benda-benda ini. Falamma amba'hum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Ketika Nabi Adam memberitahukan nama segala benda kepada para malaikat, maka Allah berfirman kepada para malaikat, kata Allah, inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Bukankah aku sudah memberitahukan kepada kalian bahwa sesungguhnya aku mengetahui segala perkara yang gaib di langit dan di bumi. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Dan aku mengetahui apa yang kalian perlihatkan dan apa yang kalian rahasiakan. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala selesai menciptakan Adam, maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan nama segala benda kepada Nabi Adam alaihissalam. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah ajarkan nama segala sesuatu kepada Nabi Adam alaihissalam. Kata Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, nama-nama yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam adalah nama-nama yang saling dikenal oleh manusia. Insan, manusia, dabbah, ya hewan melata, sahal, daerah yang landai, tanah yang landai, bahrun, wajabal, lautan, gunung, wajamal, onta, wahimar dan keledai, wa asbaha zalika minal umam wa ghairiha, dan makhluk-makhluk yang lain. Jadi nama-nama yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam adalah nama segala sesuatu yang ada di atas muka dunia ini. Seperti misalnya manusia, hewan melata, daerah tanah yang landai, ya, hewan melata, daratan, lautan, gunung, keledai, kuda dan sebagainya. Nama-nama tersebut diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam alaihissalam. Ini menunjukkan kemuliaan dan kelebihan Nabi Adam. Malaikat tidak mengetahui nama-nama tersebut. Sementara Nabi Adam Allah ajarkan ilmu, ya. Ini menunjukkan bahwa kelebihan manusia di atas manusia yang lain adalah dengan ilmunya. Imam Mujahid mengatakan, "Allama husma kulla dabbah wa kulla thair wa kulla syai." Kata Mujahid, ya, Mujahid adalah muridnya Ibnu Abbas. Kata beliau, Allah ajarkan kepada Nabi Adam nama setiap binatang melata di muka bumi ini. Setiap binatang melata, ya, ular dan sebagainya. Itu telah Allah ajarkan nama-namanya kepada Nabi Adam alaihissalam. Wa kulla thair, dan semua burung yang terbang di langit, Allah sudah ajarkan namanya kepada Nabi Adam. Wa kulla syai', dan segala sesuatu. Jadi Nabi Adam adalah makhluk, ya, yang memiliki ilmu yang sangat luas.
Dia mengetahui nama segala sesuatu yang ada di dunia ini. Ini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan nama tersebut tatkala Adam masih di surga, belum diturunkan ke dunia. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan nama-nama tersebut kepada Nabi Adam, maka Allah Subhanahu wa taala ingin memperlihatkan kepada para malaikat, ya, tentang makhluk baru ini, yaitu Adam alaihissalam, ya, bahwasanya makhluk baru ini lebih pintar dari malaikat, lebih luas pengetahuannya dari malaikat, ya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala minta para malaikat, ya, untuk memberitahukan tentang nama-nama segala sesuatu, ya. Kalau para malaikat tersebut menduga bahwa mereka adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lebih berhak untuk menjadi khalifah di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala meminta para malaikat untuk memberitahukan nama segala sesuatu, ya. Kalau mereka menduga bahwa mereka lebih berhak untuk menjadi pemimpin di muka bumi ini. Tetapi para malaikat tidak mampu menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Disuruh menyebutkan nama-nama segala sesuatu, malaikat tidak mampu menyebutkannya, ya. Sehingga mereka mengatakan, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Wahai Rabb kami, Engkau Maha Suci. La ilma lana illa ma 'allamtana. Tidak ada ilmu bagi kami kecuali ilmu yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya Engkau wahai Rabb kami Maha berilmu lagi Maha mengetahui. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Adam alaihissalam untuk memberitahukan nama segala sesuatu kepada para malaikat. Dan ini adalah satu bentuk penghormatan, ya, yang besar kepada nenek moyang kita Nabi Adam alaihissalam. Malaikat tidak mengetahui nama-nama segala sesuatu, ya, tapi Nabi Adam alaihissalam Allah ajarkan nama segala sesuatu dan dia mengetahuinya. Lalu, ya, Allah Subhanahu wa taala panggil Nabi Adam untuk memberitahukan nama-nama tersebut kepada para malaikat. Dan itu adalah kemuliaan Nabi Adam alaihissalam, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya Adam, akhbiril malaikata bima sa'altuhum." Wahai Adam, beritahu malaikat tentang nama-nama segala sesuatu yang aku, ya, telah kabarkan kepada mereka. Fayujibu Adamu wa yuzhiru fadlahu wa yazharu fadlahu alaihim. Maka Nabi Adam menjawab perintah Allah Subhanahu wa taala dengan memberitahu nama segala sesuatu kepada malaikat, sehingga nampaklah kelebihan Nabi Adam atas malaikat, ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala selanjutnya berfirman kepada para malaikat, "Alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard." Bukankah aku telah katakan kepada kalian wahai para malaikat, inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Aku mengetahui segala perkara yang gaib di langit dan di bumi. Jadi Nabi Adam alaihissalam Allah ajarkan nama segala sesuatu yang malaikat tidak mengetahuinya. Kemudian Allah panggil Nabi Adam, ya, untuk mengajarkan nama-nama tersebut kepada para malaikat. Dan di sini nyata dan tampak jelas keutamaan Nabi Adam alaihissalam. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh para malaikat dan iblis untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Setelah Allah perlihatkan kelebihan Nabi Adam atas malaikat, bahwa dia lebih tahu dari para malaikat, ya, dia lebih berilmu dari para malaikat, maka Allah perintahkan para malaikat dan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Allah berfirman, "Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jin fafasaqa an amri rabbih." Ingatlah wahai Muhammad, tatkala kami berfirman kepada para malaikat, "Usjudu li Adam." Sujudlah kamu semua kepada Adam. Sujudlah kamu semua kepada Adam. Fasajadu illa iblis. Maka semua malaikat pun sujud, illa iblis, kecuali iblis. Karena minal jin, iblis ini termasuk bagian dari kaum jin. Fafasaqa an amri rabbih. Lalu dia, ya, keluar dari perintah Rabbnya. Dia tidak taat dan patuh kepada perintah
Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala setelah memperlihatkan kepada para malaikat bahwa Adam makhluk yang baru ini lebih mulia dari mereka, maka Allah perintahkan para malaikat yang ada di langit untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Allah perintahkan para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Demikian pula dengan jin. Demikian pula dengan iblis. Ya, iblis bukan malaikat. Iblis adalah golongan jin. Iblis adalah golongan jin. Bahkan dia, sebagian riwayat mengatakan dia jin pertama. Ya, sebagaimana Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama. Allah perintahkan malaikat dan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam. Maka malaikat semuanya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Tetapi jin menolaknya. Ya. Tetapi jin menolaknya. Bagaimana bentuknya sujud para malaikat kepada Nabi Adam alaihissalam? Para mufassirin mereka berbeda pendapat dalam hal ini. Di antara mereka mengatakan bahwa makna sujud malaikat dan iblis kepada Adam adalah sujud dalam artian sebenarnya. Adalah sujud dalam artian yang sebenarnya. Ini pendapat pertama. Bahwa para malaikat dan iblis diperintahkan oleh Allah sujud kepada Nabi Adam. Maksudnya mereka diperintahkan untuk sujud dalam artian yang sebenarnya. Ma makna sujud? Wad'ul jabha 'alal ard, meletakkan kening di atas tanah. Ya, meletakkan kening di atas tanah. Jadi Allah perintahkan malaikat dan iblis untuk sujud kepada Adam, yakni sujud dengan meletakkan jabha atau kening mereka di tanah di hadapan Nabi Adam alaihissalam. Ini makna yang pertama. Ada juga sebagian mufassir yang mengatakan bahwa makna sujud kepada Adam alaihissalam adalah sujud itu kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi arahnya kepada Nabi Adam alaihissalam. Ini pendapat yang kedua, bahwa sujudnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi arah sujudnya, kiblatnya adalah kepada Nabi Adam alaihissalam. Kemudian ada lagi mengatakan yang dimaksud dengan sujud itu adalah khudu, yaitu tunduk dan patuh. Ya, lal inhina, tidak dengan merendahkan kepala. Wa wadul jabhati 'alal ardi, dan tidak juga dengan meletakkan kening di atas tanah. Jadi ada tiga pendapat mengenai sujudnya para malaikat dan iblis kepada Nabi Adam alaihissalam. Yang pertama mengatakan bahwa sujudnya malaikat yang kepada Adam dalam artian sebenarnya, bahwa mereka sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua, pendapat yang kedua mengatakan makna sujud kepada Nabi Adam adalah sujud kepada Allah, tapi menjadikan Nabi Adam sebagai arahnya, sebagai kiblatnya. Kemudian pendapat yang ketiga mengatakan bahwa makna sujud itu adalah al-khudu, yaitu merendahkan diri di hadapan Adam alaihissalam, bukan ya sujud dengan meletakkan kening di atas permukaan tanah. Ya. Tetapi yang kuat dari tiga pendapat tersebut adalah pendapat pertama. Apa pendapat pertama? Sujud dalam artian yang sebenarnya. Ini pendapat yang kuat ya. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Fakhrur Razi rahimahullah dalam Mafatihul Ghaib, kitabnya judulnya Mafatihul Ghaib, bahwa makna sujud yang Allah perintahkan kepada para malaikat dan iblis kepada Adam adalah sujud dalam artian sebenarnya. Paham sujud? Paham sujud? Nah, sujud seperti biasa kita dalam solat. Allah perintahkan malaikat dan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi assalam. Dan sujud dalam bentuk seperti gerakan dalam solat itu boleh ya pada sebagian syariat terdahulu. Sujud dalam artian meletakkan kening di atas tanah itu boleh dilakukan ya terhadap makhluk pada sebagian syariat anbiya terdahulu ya. Pada sebagian anbiya terdahulu yaitu anbiya yang hidup sebelum Nabi Muhammad SAW. Ini adalah pendapat yang dipegang oleh mayoritas mufassirin. Sebagaimana Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya beliau mengatakan bahwa sujud yang dimaksud dalam perintah Allah kepada malaikat dan kepada iblis adalah sujud dalam artian yang sebenarnya. Ya. Tetapi dalam syariat kita, syariat Islam, tidak dibolehkan sujud kepada seorang pun manusia. Ya.
Tapi dalam syariat kita tidak dibenarkan seorang manusia sujud kepada manusia. Tidak boleh sama sekali. Sujud ke orang tua, ya. Sujud di kaki orang tua tidak dibolehkan. Yang dibolehkan bahkan diwajibkan adalah berbakti kepada kedua orang tua, mencium tangannya, mencium keningnya, dibolehkan. Tapi sujud seperti yang berlaku di sebagian masyarakat kita itu tidak boleh sama sekali. Karena dalam syariat kita tidak boleh sujud kepada manusia semulia apapun, meskipun kedua orang tua kita, tidak boleh sujud kepada mereka. Ya, tapi di syariat terdahulu dibolehkan. Di syariat terdahulu, syariat sebelum Nabi Muhammad dibolehkan. Tapi dalam syariat kita tidak boleh sama sekali. Ya. Oleh sebab itu Rasulullah bersabda, "Lau amartu ya syai'an an yasjuda li syai'in la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Seandainya, kata Rasulullah, aku dibolehkan memerintahkan seseorang sujud kepada sesuatu, aku akan perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Berarti sujud kepada makhluk tidak boleh. Berarti sujud kepada makhluk dalam syariat kita, syariat Islam, tidak boleh, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya setelah ajarkan nama-nama segala sesuatu kepada Adam alaihissalam, dan Allah suruh Adam mengajarkan nama-nama tersebut kepada para malaikat, lalu Allah perintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam alaihissalam termasuk iblis, ya. Tetapi yang melaksanakan siapa perintah Allah tersebut? Yang melaksanakan yang melaksanakan adalah para malaikat, ya. Mereka adalah makhluk yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah mengenai malaikat, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak menentang Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka kerjakan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Tetapi iblis, nenek moyangnya jin, ya, mereka tidak mau sujud kepada Adam alaihissalam. Karena menurut dia lebih unggul dari Adam alaihissalam. Dan iblis ini bukan malaikat, Dia adalah makhluk yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala sebelumnya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang sangat lama, sehingga dia menjadi ya makhluk yang digabungkan dengan para malaikat. Padahal dia makhluk lain yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, makhluk tersendiri. Tapi karena ibadahnya yang begitu kuat, Allah Subhanahu wa taala gabungkan ya iblis ini dengan malaikat. Sehingga perintah untuk sujud kepada Adam juga mencakup perintah kepada iblis, tapi dia tidak mau. Tidak mau sujud kepada Adam alaihissalam. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis." Ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian semua kepada Adam alaihissalam. Maka semua malaikat sujud, illa iblis, kecuali iblis. Kana minal jin, dia termasuk apa? Golongan jin. Fafasaqa an amri rabbih, lalu dia menentang perintah Rabbnya. Kenapa iblis tidak mau melaksanakan perintah Allah ini, sujud kepada Adam alaihissalam? Ya, kata Allah, illa iblisa kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Ya, kecuali iblis, dia termasuk bagian dari jin, lalu dia menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia tidak mau sujud kepada Adam alaihissalam? Kata dia, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ini alasan iblis tidak mau sujud kepada Adam alaihissalam. Padahal ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namanya hamba mesti taat dan patuh kepada Rabbnya. Iblis tidak mau, ya. Dia bilang apa? Khalaqtani min nar, ngapain saya sujud kepada makhluk baru ini? Khalaqtani min nar, wahai Rabbku, engkau ciptakan aku dari api. Jin diciptakan dari apa? Dari api. Wa khalaqtahu min tin. Sedangkan dia Adam alaihissalam engkau ciptakan dari tin. Tin adalah tanah yang bercampur dengan air, ya, lumpur. Ya. Ini alasan iblis tidak mau sujud kepada Adam. Dia merasa lebih baik dari Adam alaihissalam. Ya. Dia merasa lebih hebat dari Adam alaihissalam. Dia ibadahnya sudah lama, dan menurut dia ya materi
awal penciptaan dia lebih baik daripada materi penciptaan Adam alaihissalam. Menurut dia api lebih baik dari tanah. Menurut dia api lebih baik dari tanah. Sehingga dia tidak mau sujud kepada Adam alaihissalam. Ya. Kita ketahui bahwa ada 3 jenis makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Ada malaikat, ada jin, dan ada manusia. Malaikat Allah ciptakan dari cahaya. Dan jin Allah ciptakan dari api, dan manusia Allah ciptakan dari tanah. Dan materi penciptaannya inilah yang membuat iblis tidak mau sujud kepada Adam alaihissalam. Padahal ini perintah Allah. Padahal ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia menganggap bahwa api lebih baik daripada tanah. Mana lebih baik, api atau tanah? Tanah. Ya. Kalau api sifatnya memusnahkan, menghancurkan, ya kan, membinasakan. Kalau tanah menumbuhkan, kita taruh biji dalam tanah, beberapa saat kemudian, apalagi musim hujan, tumbuh, ya, tumbuh sayuran, tumbuh pohon dan sebagainya, ya. Tetapi menurut iblis tidak, api lebih baik dari tanah. Ngapain saya sujud? Dia takabur. Padahal ini perintah Allah. Allah perintahkan dan perintah Allah pasti benar, ya, pasti hak. Tapi dia tidak mau, ya. Apa itu takabur? Raddul ghamtun nas, apa kata Rasulullah SAW tentang takabur? Apa? Menolak kebenaran dan menghina orang lain, ya. Raddul haq wa ghamtun nas, ya. Perintah Allah itu adalah hak, kebenaran. Tidak mungkin Allah memerintahkan sesuatu yang tidak benar, yang salah, tidak mungkin. Pasti benar yang Allah perintahkan. Kita tahu sebabnya atau tidak kita tahu sebabnya, tetap kita laksanakan. Itu hamba Allah yang muti', yang taat, ya. Kita tidak tahu kenapa salat zuhur 5 rakaat, 4 rakaat. Kenapa salat subuh 2 rakaat, ya. Tapi kita wajib laksanakan karena kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, ya. Iblis dia tidak demikian. Dia bilang, saya enggak mau. Saya tidak mau sujud kepada makhluk ini, baru ini. Saya udah lama, ibadahnya sudah lama, ya kan? Bahkan saya udah gabung dengan malaikat. Udah dimasukkan ke golongan malaikat. Ngapain saya sujud ke makhluk yang baru ini? Ya kan? Dia nyatakan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata dia, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan dia dari api, engkau ciptakan aku dari api, dan engkau ciptakan dia dari tanah. Kemudian, ya, iblis selanjutnya, ya, menantang Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mau sujud, dan selanjutnya dia menantang Allah Subhanahu wa taala. Dia berjanji akan menyesatkan manusia, anak keturunan Adam alaihissalam. Ya. Apa kata iblis? Ya. Ketika dia tidak mau sujud kepada Adam alaihissalam dan Allah murka kepadanya, Allah usir dia dari surga, ya. Lalu iblis berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata dia, "Qala anzirni ila yaumi yub'atsun." Wahai Rabbku, ya. Anzirni, berikan aku waktu ila yaumi yub'atsun, sampai hari mereka dibangkitkan dari kubur mereka. Iblis tahu manusia ini akan dibangkitkan dari kuburnya, ya, sehingga dia minta waktu hidup yang sangat lama. Iblis itu yang menentang kepada Nabi Adam, dia nggak akan mati sampai hari kiamat, ya, dia tidak akan mati sampai hari kiamat. Kata dia kepada Allah apa? Anzirni ila yaumi yub'atsun, beri saya waktu untuk menyesatkan mereka sampai hari ketika mereka dibangkitkan dari kubur mereka. Kata Allah selanjutnya, qala innaka minal munzarin. Wahai iblis, kamu termasuk di antara orang yang diberikan waktu yang panjang. Ya. Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Kata iblis, karena engkau telah menyesatkanku, wahai Rabbku, la aqudanna lahum siratal mustaqim. Aku akan duduk, ya, untuk menyesatkan mereka di jalanmu yang lurus. Ya. Dia mengatakan bahwa dia disesatkan karena Allah Subhanahu wa taala yang menyesatkannya.
Padahal Allah tidak menyesatkan iblis. Allah perintahkan dia untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Dia enggan. Kemudian dia diusir oleh Allah SWT. Lalu dia menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia minta waktu yang panjang supaya bisa menyesatkan manusia. Ya, dia minta waktu yang panjang supaya bisa menyesatkan manusia. Dan dia berjanji akan menyesatkan manusia dari jalan yang lurus. Dia berjanji akan menyesatkan manusia semuanya dari jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu agama Islam. Kemudian summa la'atiyannahum min baini aydihim. Kemudian aku akan datang, kata iblis, kepada manusia dari arah depan mereka. Maksudnya aku buat mereka ragu tentang akhirat. Sehingga banyak manusia yang enggak percaya adanya akhirat. Wa min khalfihim, aku akan datang kepada mereka dari belakang mereka. Aku goda mereka supaya mereka tenggelam dalam urusan dunia. Wa an aymanihim, aku buat mereka semua membuat syubhat dalam agama mereka. Timbul keraguan-keraguan dalam agama mereka, agama Islam. Wa an syama'ilihim, maksudnya adalah aku buat mereka suka kepada maksiat, suka kepada perbuatan maksiat. Itu janji iblis kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia tidak mau taat kepada perintah Allah, kemudian Allah usir dia dari surga, dia berjanji akan menyesatkan manusia semuanya, anak keturunan Adam alaihissalam. Ya, kata dia apa? Wahai Rabbku, beri aku waktu yang lama. Ya. Dan Allah kabulkan doanya iblis itu. Allah kabulkan doanya sehingga dia usianya sangat panjang. Bayangkan dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai hari dibangkitkannya manusia, itu waktu bagi iblis untuk menyesatkan manusia. Dan kita punya wasilah-wasilah, sebab-sebab yang bisa menjaga kita dari godaan iblis ini. Ya. Dia berjanji akan menyesatkan manusia dari jalan yang hak, dari jalan yang lurus. Kemudian dia katakan, saya akan datangi mereka dari depan. Maksudnya saya akan buat mereka ragu dalam masalah akhirat mereka. Kemudian dia berjanji akan mendatangi manusia dari belakang. Maksudnya adalah dia membuat manusia terlalu cinta dengan dunia. Dia berjanji akan mendatangi manusia dari kanan. Yakni dia membuat syubhat dalam perkara agama ini. Banyak keraguan-keraguan manusia dalam perkara agama yang sudah sangat jelas. Wa an syama'ilihim, maksudnya dia buat indah maksiat di mata manusia. Kemudian seterusnya, Rasulullah SAW dalam sebuah hadis menjelaskan bagaimana iblis itu menggoda manusia. Kata Rasulullah, inna syaitana qa'ada libni Adam bi'atrukihi. Manusia itu, setan itu duduk bagi manusia di jalan-jalan yang akan dia tempuh. Faqa'ada lahu bitariqil Islam. Setan duduk pertama di jalan Islam. Kalau ada orang mau masuk Islam, apakah dibiarkan begitu saja oleh setan? Tidak. Setan adalah anak buahnya iblis. Setan tidak akan membiarkan orang masuk Islam. Apa dia bisikkan ke dalam hati manusia? Atuslim wa tazaru dinaka wa dina abaik. Apakah kamu akan masuk Islam lalu kamu tinggalkan agamamu dan agama nenek moyangmu? Kalau ada orang mau masuk Islam, itu setan berupaya untuk menghalang-halanginya. Dia bilang apa? Apakah kamu akan masuk Islam? Lalu kamu tinggalkan agamamu, agama bapakmu, agama nenekmu, agama yang sudah dianut oleh kakek nenekmu puluhan abad. Apakah kamu akan tinggalkan itu agama? Kalau seseorang tetap masuk Islam, maka selanjutnya setan menghalangi orang tersebut untuk hijrah, untuk pindah dari kampungnya ke negeri Islam. Kata Rasulullah SAW, fa'asahu, orang tersebut melawan setannya, setan yang membisikkannya supaya tidak masuk Islam. Wa aslama, dia pun masuk Islam. Qala wa qa'ada lahu bitariqil hijrah. Selanjutnya setan duduk untuk menyesatkan orang tersebut setelah dia masuk Islam di jalan mana? Di jalan hijrah. Dia sudah masuk Islam. Setan gagal menghalangi orang ini untuk masuk Islam. Orang itu tetap masuk Islam. Maka selanjutnya
ya, setan menghalanginya dari hijrah, dari pindah dari kampungnya yang penuh dengan dosa, dengan kekufuran kepada kampung Islam. Disebut dengan hijrah. Apa kata setan? Dalam bisikannya ke dalam hati manusia yang berislam tersebut dan ingin berhijrah. Kata setan, atuhajir, apakah kamu akan pindah meninggalkan kampungmu? Wa tada'u ardaka wa sama'aka, kamu tinggalkan bumi tempat kamu lahir, langit yang ada di atas kepalamu. Wa innama mislul muhajir kal farasi fit taul. Perumpamaan orang yang pindah dari kampungnya, kata iblis kepada orang yang mau hijrah ini, adalah seperti seekor kuda yang diikat dengan tali. Kalau kita punya kuda diikat dengan tali, talinya panjang atau pendek? Talinya pendek, enggak terlalu panjang. Jadi kudanya cuma mutar-mutar di situ. Seperti orang yang pindah dari kampungnya, pergaulannya terbatas di perantauan. Dia hanya kenal beberapa orang, ya, tidak kenal banyak orang, tidak seperti di kampung dia. Maksudnya setan, ya, menakut-nakuti orang yang akan hijrah ini. Kamu hijrah, nanti kamu di tempat yang baru, enggak kenal siapa-siapa, temanmu sedikit, enggak ada keluargamu di situ, nanti kamu kelaparan. Setan bisikkan ke dalam hati orang yang mau hijrah ini, ya. Dan dia gagal juga. Fa'asahu wa hajar. Dan orang yang tadi mau hijrah, dia tetap hijrah, ya. Dia tetap pindah dan dia tidak turuti itu kemauan setan dalam hatinya. Summa qa'adalahu bi tariqil jihad. Setelah orang ini hijrah, dia ingin jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu dia juga ingin menyumbangkan sebagian dari hartanya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apakah setan biarkan? Setan itu setiap kita mau beramal saleh, dia halang-halangi. Kita mau sholat, nanti dululah, masih lama, main dululah, makan dululah, minum dululah, canda dululah. Dia halang-halangi. Kita mau qiraah, mau tilawah Al-Quran, dia halang-halangi oleh setan. Dibikin ngantuk, ya kan? Kita mau bangun sebelum subuh, dia halang-halangi, ya. Udara terasa makin dingin, ya. Selimut terasa makin empuk, kasur makin empuk terasa, sehingga tidak bisa bangun sebelum subuh. Itu cara-cara setan. Termasuk juga ketika orang ini mau masuk Islam, dihalangi. Apakah kamu akan tinggalkan agama nenek moyangmu? Mau hijrah, dihalangi. Apakah kamu akan tinggalkan negeri yang kamu cintai? Ya. Mau hijrah, dihalangi. Mau jihad, mau sedekah juga dihalangi oleh setan. Kata Allah dalam Al-Quran, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu kalau orang mau sedekah, dia takut-takuti orang, ya kan? Kalau kamu sedekah nanti kamu miskin, ya kan? Kalau kamu sedekah kamu miskin, ya. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Dia suruh melakukan perbuatan-perbuatan yang keji, zinahan dan seterusnya, ya. Lalu kalau orang mau jihad, mau mendermakan hartanya, apa kata iblis ini? Kata setan ini, tuqatilu fatuqtal wa tunkahul mar'ah wa yukassamul mal. Kalau kamu perang, ya, kalau kamu berperang, kamu akan mati. Istrimu nanti dinikahi orang lain dan harta bendamu akan dibagi-bagi. Fa'asahu wa jahad. Lalu orang ini tetap melawan setannya dalam hatinya, dia pun ikut jihad, terjun ke medan jihad. Kalau orang mau jihad, itu ada godaan yang luar biasa. Kalau saya jihad, nanti saya mati. Kalau saya bawa harta benda saya untuk berperang, saya sedekahkan di jalan Allah SWT, nanti saya miskin. Itu upaya setan menghalangi manusia, ya. Upaya setan untuk menghalangi manusia. Selanjutnya kata Rasulullah SAW, faman fa'ala zalika minhum famata. Siapa yang bisa melawan bisikan setan itu dalam hatinya, lalu dia mati, kana haqqan 'alallahi an yudkhilahul jannah. Maka ada hak atas orang tersebut untuk Allah masukkan ke surga. Dihalang-halangi oleh setan untuk hijrah, dia lawan setannya, ya, sehingga dia hijrah. Dia halang-halangi untuk masuk Islam, dia lawan setannya sehingga dia masuk Islam. Dihalang-halangi oleh setannya untuk berjihad, untuk berinfak, untuk berbuat baik, dia tetap ya melawan setannya tersebut. Sehingga ya kalau dia mati, maka dia Allah masukkan ke dalam surga, ya. Faman fa'ala zalika minhum famata. Siapa yang bisa melawan setannya, yang menghalang-halanginya dari menempuh jalan yang lurus, dihalangi dari Islam, dihalangi dari hijrah, dihalangi dari jihad, dihalangi dari infak dan sedekah. Kalau dia mati apa?
Allah akan masukkan dia ke surga. Wa in qutila kana haqqan 'ala Allah an yudkhilahul jannah. Kalau dia mati bagaimana? Tadi dia niat jihad, ya. Kalau seandainya dia mati dalam jihadnya bagaimana? Kana haqqan 'ala Allah an yudkhilahul jannah. Ada haknya atas Allah untuk Allah masukkan ke surga. Kalau tenggelam bagaimana? Mungkin daerah tempat jihad di seberang lautan harus menaiki kapal. Dalam perjalanannya dia tenggelam dalam kapalnya. Wa in ghariqa kana haqqan 'ala Allah ayyudkhilahul jannah. Kalau dia tenggelam, orang yang mau jihad ini tenggelam di laut, enggak sampai ke negeri yang dia tuju, belum sempat dia jihad, dia punya hak atas Allah untuk memasukkannya ke surga. Aw qasadhu dabbatun kana haqqan 'ala Allah an yudkhilahul jannah. Atau dia diinjak oleh binatang yang ditungganginya. Mungkin dia bawa kuda ke medan perang, atau mungkin kalau dia pakai mobilnya, ya, dia terinjak mobilnya, atau dia tabrakan di jalan, dia mati. Orang yang seperti itu tetap Allah masukkan ke surga. Dan ingat, setiap kita akan melakukan kebaikan, setan bukan diam saja, karena dia sudah janji kepada Tuhan akan menyesatkan kita. La ughwiyannahum. Dia bilang, saya wahai Rabb, wahai Allah SWT, benar-benar akan menyesatkan manusia. Dia bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berjanji, ya, akan menyesatkan semua manusia. Dia akan datangi dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Hanya dari atas yang tidak dia datangi, ya. Karena dari atas itu tempat turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah setan. Mau apa saja kita, selalu dibisiki oleh setan agar kita tidak melakukan kebaikan itu. Mau pakai hijab yang lebar, jangan nanti saya dikatain ekstremis, ya, teroris, nanti dikatain terlalu alim, ya, terlalu salehah dan sebagainya, ya. Itu adalah waswasus syaitan, waswasnya setan yang dia masukkan ke dalam diri manusia, dan itu harus kita lawan. Karena itu cara dia menyesatkan manusia. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan Hawa. Ya, setelah kejadian itu Adam, ya, Allah ajarkan nama-nama segala sesuatu. Kemudian malaikat dan iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam. Kemudian iblis menolak untuk sujud karena dia merasa lebih baik dari Adam alaihissalam. Selanjutnya Allah ciptakan Hawa, ya. Al-Imamul Qurtubi rahimahullah, beliau mengatakan, wa zauju Adam alaihissalam hiya Hawa. Istrinya Nabi Adam alaihissalam adalah Hawa, ya. Wa huwa awwalu man sammaha bidzalik. Dan Nabi Adam lah yang pertama kali menamai dengan nama tersebut. Siapa yang memberi nama Hawa? Nabi Adam alaihissalam. Hina khuliqat min dhila'ihi. Hawa diciptakan oleh Allah SWT dari tulang rusuknya Adam alaihissalam. Min ghairi an yahussa Adam alaihissalam bizalik, tanpa dirasakan oleh Adam alaihissalam. Hawa, ya, istrinya Nabi Adam alaihissalam, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tulang rusuk. Allah Maha mampu, ya, atas segala sesuatu. Menciptakan Adam dari tanah Allah mampu, apalagi menciptakan sesuatu dari yang sudah hidup, ya, yaitu menciptakan Hawa dari Adam alaihissalam. Makanya perempuan disebut dengan tulang rusuk, ya, karena diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam. Walau alima bizalika lam ya'ti fi rajulun alam ra'atihi. Dan Adam tidak merasakan sakit sama sekali, ya. Allah Subhanahu wa taala ambil tulang rusuk Adam alaihissalam untuk menciptakan Hawa, dan Adam tidak merasakan sakit sama sekali, ya. Kalau dia merasakan sakit, ya, maka seorang laki-laki tidak akan punya rasa sayang terhadap istrinya, ya. Kemudian setelah dia bangun, falamman tabaha qila lahu, ya. Setelah Nabi Adam bangun dari tidurnya, lalu ditanyakan kepada Adam, man hazihi, siapakah ini yang ada di hadapan Adam? Qala imra'atun. Maka Nabi Adam menjawab, ini seorang wanita. Nabi Adam ketika tidur diambil tulang rusuknya oleh Allah, kemudian Allah ciptakan dari tulang rusuk
tersebut Hawa alaihissalam. Ketika Nabi Adam bangun, maka dia ditanya oleh malaikat yang ada di situ, "Man hazihi?" Ini siapa? Kata Nabi Adam, "Hazihi Hawa." Kata Nabi Adam, "Hazihi imra'ah." Ini adalah seorang wanita. "Wa masmuha?" Kata malaikat yang ada di situ, "Siapa namanya?" Kata Adam, "Hawa." Namanya adalah Hawa, bukan Hawa, tapi Hawa, ya. Apa dalil yang menunjukkan bahwa Hawa alaihissalam diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam? Dalilnya yang pertama, jadi Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam, ya. Apa dalil yang menunjukkan hal itu? Dalilnya yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi khalaqakum min nafsi wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha." Dialah yang telah ciptakan kalian dari jiwa yang satu. Siapa jiwa yang satu? Adam alaihissalam, ya. Adam adalah manusia pertama yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan tangannya. Setelah Adam Allah ciptakan, wa ja'ala minha zawjaha, Allah jadikan dari jiwa yang satu itu pasangannya. Nah, ini menunjukkan bahwa Hawa tercipta dari Nabi Adam alaihissalam. Liyaskuna ilaiha, supaya dia merasa tentram, merasa bahagia dengan pasangannya. Ya, oleh sebab itu, ya, seorang suami merasa bahagia dengan istrinya. Padahal sebelum menikah mungkin dia nggak kenal sama sekali, nggak kenal siapa itu. Tapi setelah keduanya menikah, dia merasa tenang, ya. Kemudian dalam hadis, ada hadis yang menunjukkan bahwasanya Hawa Allah ciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam. Kata Rasulullah SAW, "Istausu bin nisa'i khaira." Ya. Kata Rasulullah, bersikap baiklah kalian kepada kaum wanita. Fa innahunna khuliqna min dhila. Karena wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Siapa yang diciptakan dari tulang rusuk? Kalian semua atau Siti Hawa? Hawa alaihissalam. Ya, dia yang diciptakan dari tulang rusuk, bukan kita. Kita manusia biasa, ya, tercipta dari perkawinan ibu dan bapak kita. Yang dimaksud dengan wanita yang diciptakan dari tulang rusuk adalah Hawa, ya. Wa inna a'waja syai'in fid dhila a'lahu. Yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah bagian atasnya. Fa in zahabta tuqimuhu kasartahu. Kalau kamu coba luruskan yang bengkok tersebut, dia akan patah. Wa in taraktahu lam yazal a'waj. Kalau kamu biarkan, dia akan tetap bengkok. Fastausu bin nisa'i khaira. Maka bersikap baiklah kalian kepada perempuan. Perempuan, ya, bagaimanapun lurusnya tetap ada aja kekurangannya, ya. Demikian pula laki-laki. Demikian pula laki-laki. Jadi Nabi Adam alaihissalam Allah ciptakan istri untuk dia, Hawa, ya. Ini di surga. Di surga saja Nabi Adam Allah ciptakan istri untuk dia. Kemudian seterusnya Nabi Adam Allah, ya, perintahkan untuk tinggal di surga. Setelah Allah Subhanahu wa taala ciptakan istri untuknya, Hawa, dari tulang rusuknya, kemudian Allah perintahkan Nabi Adam untuk tinggal di surga. Ya. Kata Allah, "Wa ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah." Wahai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di surga. Di mana disuruh tinggal? Di surga. Allah perintahkan Nabi Adam dan istrinya untuk tinggal di surga. Fakula min haitsu syi'tuma. Makan di surga itu makanan apa saja yang kamu sukai. Disuruh tinggal di surga, makan makanan surga sesuka hati. Wala taqraba hazihi syajara. Jangan dekati satu pohon ini. Ada satu pohon yang Allah larang Adam dan Hawa untuk mendekatinya. Fatakuna minaz zalimin. Sehingga kalau kamu dekati, kamu makan, kamu akan termasuk orang-orang yang zalim. Jadi dengan demikian Adam alaihissalam tidak diciptakan di surga, ya. Adam mengajarkan nama-nama kepada malaikat juga tidak di surga. Iblis, ketuanya jin, menantang Allah Subhanahu wa taala juga tidak di surga. Setelah Allah Subhanahu wa taala
ya, ciptakan Hawa sebagai istri Nabi Adam, Allah perintahkan mereka berdua tinggal di surga. Surga apa? Nanti kita bahas. Kata Allah, wa ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Wahai Adam, tinggal kamu dan istrimu di surga. Ya, di mana suruh tinggal? Di surga. Bukan di sembarang tempat, di surga. Asalnya manusia itu di surga. Ya. Kemudian Allah bebaskan keduanya makan apa saja. Kata Allah Subhanahu wa taala, fakula ya min haitsu syi'tuma, makan sesuka hati kalian. Dan ada satu larangan Allah Subhanahu wa taala kepada Adam dan Hawa. Kata Allah, wala taqraba hazihi syajarah. Jangan kalian dekati, mendekati saja tidak boleh, apalagi memakannya. Mendekati saja tidak boleh. Makanya kita tidak boleh mendekati tempat-tempat yang membawa kita kepada maksiat. Dalam Quran Allah tidak melarang manusia berzina. Yang Allah larang mendekatinya. Karena kalau mendekati lama-lama akan tercebur ke dalamnya. Ya. Kata Allah, ya, wala taqraba hazihi syajarah. Dan Allah jelaskan akibatnya kalau melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Fatakuna minaz zalimin. Kalian berdua termasuk di antara orang-orang yang menzalimi diri kalian. Ya. Allah ingatkan juga Adam dan Hawa dari godaan setan. Pasti setan akan menggoda kalian. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, faqulna ya Adamu inna haza aduwwun laka wa li zaujika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Selain Allah ingatkan Adam dan Hawa agar tidak mendekati pohon yang dilarang oleh Allah untuk memakannya, selain itu Allah jelaskan juga akibatnya. Kalau melanggar perintah Allah, dia akan termasuk orang-orang yang menzalimi diri sendiri. Allah jelaskan juga bahwa ya, iblis akan senantiasa menggoda Adam alaihissalam supaya dia makan ya pohon tersebut. Kata Allah, faqulna ya Adam, kami katakan wahai Adam, inna haza aduwwun laka, ini adalah musuh bagimu, iblis adalah musuh bagimu, wali zaujika, juga bagi istrimu. Fala yukhrijannakuma minal jannah, maka jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari surga, fatashqa, sehingga kamu merasa kesulitan dalam kehidupan ini. Lihat kehidupan kita di dunia ini, tidak ada yang enak terus, tidak ada. Ada mihan, ya, ada cobaan-cobaan, ada al-fitan, ya, musibah-musibah, ada al-balaya, ada asyaqa wa ta'ab, ya, kesulitan, keletihan. Itulah kehidupan dunia. Tapi kehidupan surga tidak demikian, ya. Innalaka alla taju'a fiha. Di surga kamu tidak akan lapar. Di dunia banyak manusia yang lapar. Di surga tidak ada manusia yang lapar. Wala ta'ra, dan di surga tidak ada orang yang tidak memakai pakaian. Di surga kamu tidak akan bertelanjang, kata Allah. Wa innaka la tazma'u fiha wala tadha. Kamu tidak akan kehausan di surga, kamu tidak akan kepanasan. Allah ingatkan Adam alaihissalam tentang nikmat-nikmat yang dia rasakan di surga. Apa nikmat tadi? Ya, tinggal di surga, makan buah surga sesuka hati. Dan Allah ingatkan jangan sampai tergoda oleh iblis. Jangan sampai tergoda iblis. Karena dia musuhmu dan musuh istrimu. Kalau kamu ikuti dia, dia akan keluarkan kamu berdua dari surga. Dari surga yang di dalamnya kamu tidak pernah merasa lapar, yang di dalamnya kamu tidak pernah bertelanjang, tidak memakai pakaian, yang di dalamnya kamu tidak pernah kehausan dan tidak pernah kepanasan. Ya. Ketika Nabi Adam sudah di surga, maka iblis memulai misinya menyesatkan Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam sudah di surga, tinggal di surga bersama istrinya dengan penuh kebahagiaan, penuh sukacita, maka iblis memulai misinya. Ya. Dia sudah janji akan menyesatkan Adam dan anak keturunannya. Begitu Adam di surga, dia mulai misinya ini. Dia mulai menyesatkan Adam. Apa kata iblis? Diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fawaswasa ilaihi syaitan. Setan pun kemudian membisikkan bisikan ke dalam hati Adam alaihissalam. Apa bunyi bisikannya? Qala ya Adam. Kata iblis, wahai Adam, hal adulluka ala syajaratil khuld? Maukah kamu saya tunjukkan pohon khuldi? Wa mulkin la yabla, dan kerajaan dan kenikmatan yang tidak akan pernah habis, yang tidak akan pernah usang. Jadi iblis ya membisikkan ya ke dalam hati Adam alaihissalam. Apa bisikannya? Adam, kamu mau saya tunjukkan pohon khuldi?
Ya, Nabi Adam ingin tinggal selama-lamanya di surga. Dan iblis tahu di mana celahnya untuk masuk ke dalam hati manusia. Dia bilang, "Wahai Adam, mau enggak saya tunjukkan pohon khuldi? Pohon yang kalau kamu makan, kamu akan tinggal selama-lamanya di surga. Pohon yang kalau kamu makan, kamu akan berjaya selama-lamanya di surga." Ya. Dan setan bersumpah kepada Nabi Adam. Ya, bersumpah bahwa dia benar-benar ingin menunjukkan pohon tersebut kepada Nabi Adam. Pohon apa? Allah Subhanahu wa taala tidak sebutkan pohon apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya ada manfaat dari penyebutan pohon tersebut secara khusus, pasti Allah sebutkan dalam Quran. Ya, ada yang mengatakan pohon kurma, ada yang mengatakan pohon tin, ya, dan sebagainya. Tapi yang jelas dalam Al-Quran Allah tidak sebutkan pohon apa, sehingga kita tidak perlu untuk mencari-carinya. Tapi dalam diri manusia selalu ada kecenderungan untuk melakukan yang dilarang. Allah perintahkan, Allah halalkan banyak hal. Ada satu yang dilarang. Manusia cenderung kepada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka kita harus berhati-hati dari tipu daya setan, dari waswas syaitan, karena dia tugasnya memang menyesatkan manusia. Kita hentikan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari dari Qasasul Anbiya bermanfaat bagi kita semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati miknya.